Gimana saya bilang nanti? Tapi insya Allah adik-adik Banser, Satpol PP, polisi siap mengamankan sampai akhirnya kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, dan semangat keagamaan tetap terjaga, terpelihara di Sopeng insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang punya handphone ada senter blitznya, tolong dihidupkan karena ini kamera sudah menyala ya. Saya sangka kelelawar tadi. Kok ada lampunya? Naikkan ke atas. Nah, kita mau rekam dengan kamera. Gimana kamera? Are you ready to rock? Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Nanti adik-adik insya Allah dapat videonya, siap diupload. Ustaz Somad ini upload. Saya akan upload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Begini orang Sopeng menyambut kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolawat. Ini solawat di Sopeng. Solawat kamu gimana bro? Nanti saya akan upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow ya follow. Yang mabuk bangga dengan mabuknya. Yang zina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Yang judi, bangga dengan maksiatnya. Yang LGBT, bangga dengan homonya. Masa kita nggak bangga dengan solawat kita? Bangga nggak jadi orang Sopeng? Bangga, diambil dari atas. Begini orang Sopeng, jalannya penuh, masjidnya cantik dan indah. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda yang lain terinspirasi insya Allah. Amin ya Rabbal. Sopeng berzikir menuju pemilu damai, dan kajian kita malam ini adalah membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, siap diingat? Belum saya selesai. Yang pertama, kata Nabi, tahayyaru limutafikum. Pilihlah tanah tempat kamu menanam bibit yang akan ditanam. Kalau tanahnya subur, tanamannya bunga mawar, cantik, indah, mekar, harum semerbak, dicium, wangi, diletakkan di kamar, cantik, di kantor, memukau. Tapi kalau tanahnya tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, baunya tidak harum, dicium, hidung bengkak. Apa maknanya? Mencari istri yang solihah bukan soleh. Kalau mau mencari istri yang solihah, mereka ada di Sopeng insya Allah. Amin. Ini malam apa ini? Ini malam Ahad, malam libur. Di tempat lain anak-anak muda sudah naik motor malam Ahad ya. Kita mau kemana? Tapi di Sopeng
tidak ada anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam Ahad mereka hadir ngaji tabligh akbar. Allahu Akbar. Ini yang hadir lebih dari 40 orang. Doanya makbul insyaallah. Amin. Lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Doanya makbul. Ya Allah, berkat doa orang ramai malam ini, ahli zikir, ahli sholawat, maka yang pacaran putuskan ya Allah. Ustaz Somad, sampai hatimu Ustaz. Aku datang untuk menenangkan hati dan melanjutkan hubungan kami. Kami sudah pacaran 5 tahun Ustaz. Kenapa kau doakan putus? Apa? Pacaran 5 tahun. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki atau perempuan? Dibonceng ke tempat sepi, dibonceng di tepi laut, dibonceng ke bawah pohon, dihembus angin, hubuk masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki atau perempuan? Yang malu keluarganya laki-laki atau perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki atau perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, jaga anak-anak perempuan kami di Sopeng ya Allah. Laki-laki perempuan yang kita doakan putus tadi, besok pagi akan dipinang dengan bismillah dan segenggam emas permata. Lihatlah betapa tidak matrenya mereka. Waktu saya bilang dengan bismillah, amin, dengan emas dan permata, amin. Inilah ciri-ciri wanita solehah. Sekarang laki-laki di sini, ada juga yang di sini perempuan semua. Sekarang kalian belum bisa bersama sampai akhirnya nanti Papua yang akan mempertemukan kalian. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Lalu kenapa kita bisa bertemu? Kita ditangkap satpam, Bang. Yang mempertemukan kalian adalah Allah. Adapun yang punya masa lalu yang kelam, saya nakal Pak Ustaz, saya pemabuk Pak Ustaz, saya pezina Pak Ustaz, saya pelakor Pak Ustaz, saya penjahat Pak Ustaz. Malam inilah masanya bertaubat. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Kalian yang rajang-rajang, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, berhenti buat dosa dan maksiat. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan yang solihah, pakailah jilbab yang panjang. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 cm. Kau cantik bukan karena make up yang salah warna, sebelah hijau sebelah biru. Kau cantik bukan karena skincare-mu yang membuat wajahmu putih, lehermu hitam. Kau cantik, ini serius. Orang lagi susah dulu. Kau cantik karena munajatmu di tengah malam. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Kirimkan bidadari surga ya Allah. Insya Allah dia akan datang pada tepat waktunya nanti, insya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah doain di fasolasi doa sultannya, amin. Dia nggak tahu istrinya melihat dari samping. Awas kau bilang. Mudah-mudahan yang belum menikah dia memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah menikah menjadi lebih sayang pada istrinya dan istri dari lebih sayang pada suaminya, insyaallah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan lagi datang ke rumah ini. Padahal mestinya akad nikah adalah akad yang sakral. Apa kata Nabi?
Aklimu hadal nikah, kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Waj'aluhu fil masajid, buatlah akadnya di Masjid Agung Darussalam. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang, lempang-lempung. Barakallah, lempang-lempung. Barakalaikum, lempang-lempung. Wa jama'a bainakuma fi khair. Maka insyaallah mudah-mudahan nanti adik-adik akad nikahnya akan diadakan di Masjid Agung Darussalam insyaallah. Wahai Abdurrahman, saya kalau kebetulan mempelai laki-lakinya itu namanya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Karena pernah pengalaman, bapaknya grogi, dia tanya, wahai Abdul Somad. Hampir saya iya kan. Makanya saya tanya, Ustaz, bisa datang acara pernikahan kami? Saya tanya, nama mempelai laki-lakinya siapa? Nama mempelai laki-lakinya Hasbi. Saya senior saya, kakak kelas saya. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Mempelai laki-lakinya namanya Musti Ain. Ayo saya. Tapi kalau mempelai laki-lakinya namanya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, saya nggak mau. Karena pernah trauma ditanya, wahai Abdul Somad, siapa? Saya nggak apa-apa, istri saya. Yang paling indah nanti saat kalian diakad oleh mertua kalian sambil tersenyum, siapkah engkau menjadi imam untuk anak gadisku, bro? Disitulah keindahan. Nanti kalian akan menemukan pada saatnya, pada masa yang tepat, insyaallah. Amin. Begitu juga dengan kalian, ketika nanti datang ayah yang berkata, nah, aku tidak ingin kau pacaran, aku ingin kau menjaga kehormatan, aku ingin kau menjaga kemuliaanmu sebagai perempuan. Ayahmu mencari nafkah, berapa kali dia tidak ganti baju baru saat hari raya demi sekolahmu. Berapa kali ibumu diusir dari tempat pesta karena kau menjerit, kau dikandung 9 bulan 10 hari. Di Sopeng kandung masih 9 bulan 10 hari. Jamaah ini payah, kita nanya dia ketara. Masih. Alhamdulillah, di tempat lain udah 3 bulan. Pada saat akad nikah di hari yang paling sakral, disitulah engkau akan ditanya. Sebelum acara akad nikah, ayahmu tahu perasaanmu, maka dia menjaga perasaan anaknya. Aku tidak ingin memaksamu, anakku, buah hatiku, belayan jiwaku. Aku ingin kau kenal dulu laki-laki ini. Ini dia sudah ada di ruang tamu. Coba kau datang bawa teh manis dulu. Dia pun bawa teh manis. Si laki-laki ini pun melihat sambil melihat. Disitulah serunya. Tidak ada orang tua di Sopeng yang merelakan anak gadisnya dibawa laki-laki yang tak mahram. Betul? Bayangkan kalau kalian jadi kepala rumah tangga, jadi ayah, anak kecil yang kalian besarkan dengan tetes penuh keringat dan air mata, tiba-tiba dibawa laki-laki, entah siapa, entah dari mana, hanya modal sepeda motor. Bapak, saya bawa anakmu ya. Selangkah kaki anak gadisku kau bawa dari sini, selangkah kaki masuk neraka. Sekali tidak. Kami belikan mie ayam, Pak. Jangan kami ayam, pakai bakso. Sekali tidak, maka tidak. Jangan bawa dari sini. Kalau memang kau jantan, jangan hanya bawa mawar, tapi bawa mahal. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad. Walaupun kami rajin sholat berjamaah, walaupun kami berinfak bersedekah, kalau kami biarkan anak gadis kami keluar dari rumah sebelah ke neraka, sekali tidak. Istri dari dapur, kasihan. Kita dulu lebih paham begini. Inilah yang buat hancur. Ibu-ibu, tolong ibu jaga persatuan dengan bapak. Kalian kompak dulu di rumah. Memang kita ini dulu setan, tapi kita ini mesti kita jaga. Gimana ibu-ibu bisa kompak dengan bapak? Ngaku mereka.
temukan di tempat yang baik, masjid, laki-laki yang baik dari Sopeng, perempuan yang baik, nggak tahu mana. Pokoknya sudah ada. Jodohmu itu sudah ada, tidak perlu kemana-mana. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Jangan sampai kita merasa ini sudah jodohku. Kamu kenapa nggak ada usaha untuk mencari? Kalau jodoh takkan kemana, kalau jodoh datang sendiri. Iya kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah, mesti ada usaha dan ikhtiar. Datang ke kori-kori kita tadi. Ustaz kan banyak punya koriah, tolong kasih ke saya. Datang ke Ustaz, apalagi santri di pesantren Yasrib 1000 orang. Datang ke Ustaz, datang meminta kepada beliau, Ustaz Taslim, tolong carikan saya. Kamu siapa? Saya adalah seorang laki-laki yang penuh liku-liku dan luka-luka karena tak laki-laki. Maka Ustaz Taslim akan mencarikan insyaallah. Amin. Ustaz Somad, ya. Ustaz kan banyak kenalan, banyak jamaah, banyak santri. Ya. Dulu Ustaz mengatakan kalau perempuan itu yang dilihat ada 4. Yang pertama hartanya, yang kedua nasabnya, yang ketiga